Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo kali ini akan melanjutkan bab tawakal tayangan ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi yang akan dikupas tuntas oleh Al Ustadz Ilman Haji Ibrahim SBDI. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibahas dalam bab 7 yang berjudul bab yakin dan tawakal atau keyakinan dan berserah diri. Di salah satu terbitan bab ini ada di halaman 53 sampai dengan 94-an yang meliputi beberapa poin, yaitu pertama definisi tawakal, yang kedua buah dari keyakinan atau hakul yakin, yang ketiga hakikat tawakal, dan yang terakhir keempat adalah tawakal tidak menafikan usaha atau ikhtiar. Tawakal yang benar merupakan ciri dari orang-orang beriman. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah secara benar, maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ketiga. Secara ringkas dalam kitab Riyadhus Shalihin menekankan bahwa tawakal adalah ketergantungan hati yang benar kepada Allah setelah melakukan usaha atau sebab yang diperintahkan. Kita ikuti saja kajian ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan follow kami di media sosial Facebook dan Instagram. Barakallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan mulai dari bangun tidur kita sampai Allah mampukan dan perjalankan kaki kita untuk melaksanakan ibadah, rutinitas kewajiban kita, untuk senantiasa berusaha bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kalaulah bukan karena Allah ridho, kalaulah bukan karena Allah menghendaki kita untuk bisa melaksanakan ibadah di waktu subuh, nah, tentulah kita sebagai manusia biasa tidak mungkin kita bisa mampu untuk berjalan dan memiliki kemauan yang kuat untuk mempertebal dan terus berusaha meningkatkan keimanan serta kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita berdoa. Kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang di Sudan dan di Palestina, saudara kaum muslimin yang saat ini sedang terjadi perang dan sedang
tidak baik-baik saja seperti kita yang Masya Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan tenang, pergi ke masjid dengan nikmat, berjalan kaki diiringi dengan kalimatul istighfar ataupun kalimatul thayyibah tanpa ada rasa khawatir, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang bangun tidurnya itu merasa aman tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa ketakutan atau ancaman yang mengancam ketika itu. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Kemudian dia wa indahu qutu yaumihi. Dia juga memiliki bekal makanan untuk dimakan hari itu juga. Ya. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia dan seisinya itu sudah dimiliki oleh dirinya. Berarti kan kunci daripada kebahagiaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antaranya kunci bahagia itu adalah yang pertama adalah sehat. Bahagia, kemudian sehat, yang terakhir sejahtera. Bisa makan saja itu sudah masuk sejahtera. Nah, kalau kebutuhan yang lain ketika kita ingin memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, maka yang kita butuhkan adalah kesejahteraan itu. Maka kita sangat bersyukur sekali kita masih diberikan Allah kenyamanan, keamanan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kalaulah saudara-saudara kita yang di Sudan, di Palestina, mereka berusaha, bahkan ada konten itu ada di media sosial, di TikTok itu, sholat Jumat saja dipersingkat. Mengapa? Karena mereka menahan lapar. Khutbahnya dipersingkat, bahkan khotib menyampaikan bahwa khutbah ini tidak aku perpanjang karena kita semua di sini dalam kondisi yang lapar. Nah, kita di sini Pak sambil kajian saja masih dapat kotak kue. Itu sebuah kesyukuran yang luar biasa. Maka mari kita doakan saudara-saudara kita yang di Sudan maupun di Palestina. Mudah-mudahan Allah segera memberikan keamanan kepada mereka semua. Allah lekas memberikan kesejahteraan kepada mereka semua, dan kita yang di sini senantiasa dilimpahkan rasa syukurnya, dilapangkan hatinya untuk senantiasa bersyukur, sabar, ikhlas dan istiqomah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kena udah kena stadion ini siratal mustaqim siratal ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan yaitu di syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi dari hadis yang pertama, karena 2 bulan yang lalu kita memberikan muqaddimah melalui ayat-ayat yang Allah berikan tentang kitab yakin dan tawakal. Maka sekarang kita masuk pada hadis yang pertama. Fal awwalu, hadis yang pertama, an Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aridat 'alayya al-umam." Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, kemudian setelah peristiwa apa yang dialami oleh Rasulullah di langit ke-7, kemudian sesampainya beliau ketika beliau hendak bertemu dengan para sahabat mengisi kajian, beliau menyampaikan bab tentang apa yang beliau jumpa ketika naik ke langit ke-7. Uridat 'alayyal umam. Aku ditampakkan oleh Allah dan malaikatnya itu adalah beberapa umat di hadapanku. Fara'aitun nabiyya ma'ahu ar-rahid wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ditampakkanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nabi. Di antaranya ada nabi wa ma'ahu ar-rahid. Ar-rahid di sini artinya bil dhammir ra tasghirur rahti wa hum duna asyrati anfus. Diceritakan bahwa Rasulullah bertemu
para nabi yang diantaranya beberapa nabi itu bersamanya ada beberapa pengikut. Ar-Rahit ini adalah sebuah kelompok kecil yang jumlahnya tidak sampai 10. Gitu. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Kemudian ada nabi yang di situ pengikutnya hanya seorang saja. Kemudian ada yang 2 orang. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun. Ada juga nabi yang dilihatkan oleh Rasulullah itu adalah nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Jadi ketika beliau keliling di langit ke-7 itu, fi Sidratil Muntaha, beliau di beberapa tingkat selain bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, beliau juga ditampakkan yang pertama nabi yang pengikutnya itu tidak sampai 10. Kemudian berjalan lagi ditunjukkan ada nabi yang pengikutnya hanya seorang. Ada juga yang nabi yang pengikutnya hanya 2 orang. Kemudian ada lagi nabi walaisa ma'ahu ahadun. Dia tidak punya pengikut sama sekali. Ya. Idrufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Kemudian tiba-tiba ditampakkan kelompok sawadun azimun, kelompok yang besar. Dan Rasulullah mengira bahwa fadhanantu annahum ummati. Nah, dikira bahwa ini mungkin umatku. Nah, faqilali, kemudian malaikatnya itu berkata, faqilali hadza Musa wa qaumuhu. Ternyata ini adalah kaumnya Nabi Musa. Nah, wa qaumuhu walakin zur ilal ufuq, kemudian coba lihat ke sisi-sisi yang lain. Gitu ya. Fa idza sawadun azim, kemudian bertemu lagi dengan kelompok yang besar juga. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar, kemudian coba lihat lagi dari sisi yang lain. Fa idza sawadun azim, 3 kali bertemu dengan jumlah umat yang besar. Faqila li hadhihi ummatuk. Jadi ketika melihat ufuk yang terakhir ditunjukkan bahwa hadhihi ummatuk, inilah Rasulullah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama dia itu ada sab'una alfan, 70.000 umat jumlahnya. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Yang 70.000 ini adalah dia umat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi ada 70.000 orang yang ditunjukkan kepada Rasulullah, yang mana 70.000 orang ini dikatakan oleh malaikat kepadanya bahwa ini adalah 70.000 orang yang nantinya dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kemudian Rasulullah berhenti di situ. Ketika menjelaskan itu di depan sahabatnya, para sahabat, Rasulullah berhenti. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian beliau berdiri dari tempat duduknya. Fadakhala manzilahu, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian fakhadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab. Kemudian para sahabat, para jamaah, para umatnya ketika itu, fakhadhan nas, mereka saling berbincang satu sama lain tentang apa? Fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab. Mereka berbicara tentang 70.000 umat tadi. Jumlah umat 70.000 yang mereka itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian faqala ba'dhum, kemudian berkata di antara mereka, faqala ba'dhum fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ketika berbincang itu, mereka bertanya-tanya, kira-kira siapa ya dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, bahkan tanpa diazab, kira-kira mereka ini siapa? Golongannya seperti apa? Di antara mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mungkin di antaranya itu adalah yang bersama Rasulullah atau sahabat Rasulullah mulai dari awal datangnya Islam atau kenabian Rasulullah sampai saat ini. Wa qala ba'dhum, kemudian di antara yang lainnya pun memberikan pendapat, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin di antara mereka itu adalah mereka yang lahir sudah dalam kondisi berislam. Alladzina wulidu fil Islam.
kemudian sudah lahir dalam kondisi Islam, dan mereka falam yusyriku billahi syai'an. Mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak pernah menuhankan selain Allah. Mereka tidak pernah berbuat musyrik ya, kepada Allah terhadap sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, dan berbincang dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan bahwa mungkin ini golongan yang diantaranya mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Fa kharaja alaihimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar Rasulullah dari suara berisik yang berada di luar itu. Akhirnya Rasulullah itu keluar menjumpai mereka. Faqala malladzi takhuduna fihi, apa yang sedang kalian perbincangkan di depan rumahku, kata Rasulullah. Fa akhbaruhu, kemudian salah satu di antara mereka itu menyampaikan kepada Rasulullah. Faqala, mereka berkata, humul ladzina la yarqun. Maka Rasulullah memberikan jawaban di antara apa-apa yang mereka sebutkan tadi, orang-orang golongan yang 70.000 itu tadi. Rasulullah menyampaikan di antara mereka dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun. Nah, di sini ada dua kalimat, la yarqun wa la yastarqun. Mereka itu yang tidak pernah minta diruqyah ketika mereka sakit. Nah, kalau di sana membahasakan tidak pernah membacakan ayat-ayat untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun, tidak pernah minta dibacakan dan tidak pernah minta diruqyah, atau tidak pernah minta untuk disembuhkan. Nah, wala yatatayyarun, mereka juga tidak pernah bergerak atau melakukan sesuatu berdasarkan ramalan burung. Wala yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kalimat yang terakhir, dan kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka itu bertawakal, berserah diri. Faqama Ukasyah ibnu Muhsan, kemudian berdirilah salah satu sahabat bernama Ukasyah, ya, salah satu sahabat Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan Rasulullah. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku dijadikan sebagai salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala anta minhum. Maka Rasulullah langsung membalas, fa anta minhum ya Ukasyah. Engkau adalah salah satu dari 70.000 orang itu. Summa qama rajulun akhar. Nah, setelah Ukasyah berdiri mendengarkan doa Rasulullah, kemudian Ukasyah kembali duduk, berdirilah salah seorang dari mereka juga. Dia berkata, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhum." Minta doanya seperti Ukasyah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi salah satu dari 70.000 orang itu juga ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Mohon maaf, engkau sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Itu. Jadi di sini Rasulullah menolak, bukan berarti menolak, melainkan nanti dalam syarahnya itu dijelaskan bahwa salah satu sahabat ini dia memiliki perbuatan maksiat yang masih dilakukan dan belum dimintakan taubat. Tapi lihat bagaimana kita lihat bagaimana cara Rasulullah mengatakan, oh nggak bisa. Ente kan banyak dosa, masa mungkin kamu seperti Ukasyah gitu. Tidak mungkin begitu. Tapi Rasulullah menyampaikan itu dengan manis sehingga tidak melukai hati sahabat tersebut. Beliau menyampaikan sabaqaka bi Ukasyah. Nah, engkau sudah keduluan sama Ukasyah. Jadi tidak bisa gitu. Itu nggih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, penjelasan atau syarah hadis di sini adalah yaqulu fara'aitun nabiyyu ma'ahu ar-rahid. Ar-rahid di sini artinya al-qalil alladhi ma baina ats-tsalatsa ila al-'ashrah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah mengatakan minhum mimma qasasna ilaik wa minhum lam naqsus alaik. Jadi nabi itu jumlahnya banyak. Nah, tapi beberapa ada yang diceritakan kepada kita, ada juga nabi yang tidak diceritakan kepada kita.
Di antara yang tidak diceritakan itu sebagaimana apa yang Rasulullah lihat ketika peristiwa Isra Mi'raj di di langit ketujuh. Beliau melihat beberapa nabi dan dilihatkan beberapa nabi itu memiliki pengikut. Di antaranya jumlahnya ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang hanya di antara 3 sampai 10, bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kalau kita mengambil hikmah dari apa yang diceritakan oleh Rasulullah, tidak seluruh manusia atau umat yang ketika itu dikirim oleh Allah seorang utusan atau nabi, kemudian mereka semuanya beriman, dijanjikan beriman oleh Allah kepada nabi tersebut. Nah, ternyata tidak, sama seperti kita yang menyampaikan itu nabi, Bapak Ibu ya. Itu nabi. Kita hanya manusia biasa yang mungkin kita diberikan Allah kelebihan, yaitu kita diberikan keleluasaan untuk menuntut ilmu, kemudian memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmunya berupa amaliyah kita. Tidak bisa kita menuntut bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu semuanya langsung mendapatkan hidayah. Nah, kan urusan hidayah itu urusannya Allah dengan manusia. Tugas kita sebagai orang yang diberikan Allah kelebihan dari sisi keilmuan, tugas kita hanya menyampaikan. Ya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ini Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Lan tahdi, tidak akan pernah bisa. Sekalipun tidak akan pernah bisa. Walakinallahu yahdi man yasha. Ini menunjukkan bahwa pemberi hidayah itu bukan Rasul, tapi pemberi hidayah itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau melihat mungkin di antara kita, oh ini orang kok tidak berubah-berubah ya gitu. Tugas kita nopo Bapak Ibu? Yaitu mendoakan. Hanya semaksimal itu saja. Mendoakan, memberikan contoh, memberikan qudwah hasanah atau uswatun hasanah. Tidak lebih daripada itu, karena urusan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai pembolak balik hati, ya, tsabbit qulubana, itu yang kita minta, ya Allah tetapkan hatiku ala dinika, pada agamamu, wa ala ta'atika, dan taat kepadamu, wal istiqamah, ya, dan keistiqomahan untuk menjalankan perintahmu. Nah, ini yang susah. Kita saja masih susah untuk menjaga hati kita. Hari ini seakan-akan sholat kita tenang, berdoa kita khusyuk. Tapi bisa jadi nanti di sholat zuhur tidak seperti apa yang kita dapatkan di sholat subuh. Karena apa? Bisa jadi di antara sholat subuh menjelang sholat zuhur ada maksiat yang kita lakukan sehingga Allah langsung memberikan hukuman dari maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi ada syirik yang kita lakukan. Bisa jadi ada hasad yang kita lakukan. Bisa jadi ada iri tentang keduniawian yang sedang terjadi ketika waktu antara sholat subuh sampai zuhur. Begitu juga waktu yang paling pendek antara zuhur asar, ataupun asar maghrib, ataupun maghrib ke isya. Maka zikir setelah sholat ya yang kita senantiasa lafazkan yaitu kalimatul istighfar. Apa fungsi daripada istighfar yang kita lakukan? Kita tidak tahu maksiat mana yang Allah catat oleh malaikat raqib dan atid yang senantiasa mengawasi diri kita. Maka setelah sholat kita betul-betul beristighfar. Kalau perlu tidak cukup 3 kali Bapak Ibu, sampai betul-betul kualitas istighfar kita itu betul-betul terasa. Astaghfirullahaladzim. Terasa betul, bahkan teringat, oh iya aku tadi melakukan ini, ampuni hamba ya Allah. Sampai seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita tidak bisa memastikan bahwa kita menyampaikan sesuatu yang mengandung kebaikan kemudian orang itu harus mengikuti apa yang kita kita ucapkan atau kita sampaikan. Nah, ini menandakan bahwa ujian para nabi, nah itu betul-betul berat sekali. Ya, sampai kalau Nabi Yunus itu kan sempat sakit hati sama kaumnya, sama umatnya. Akhirnya Allah memberikan langsung peringatan yang kontan, yaitu ditelan oleh ikan paus.
Nah, kita lihat kalimat zikir atau doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika ditelan oleh perut ikan paus itu, beliau bermuhasabah. Beliau gondok hanya sementara, sakit hati hanya sementara sama umatnya. Lalu kemudian beliau di dalam perut ikan paus. Kalau kita bayangkan mungkin yang saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kegelapan atau mungkin ujian, kita menganggap bahwa apa yang dialami oleh Nabi Yunus ketika beliau sakit hati terhadap kaumnya, kemudian langsung diberikan azab kontan sama Allah, kasih peringatan sama Allah. Tapi yang pertama kali kita lihat bahwa apa yang terjadi oleh Nabi Yunus itu merupakan tanda sayang dan kasih sayangnya Allah kepada Nabi Yunus. Ditelan oleh perut ikan paus, kemudian dibawa ke dasar laut. Kita lihat ada 3 kegelapan di situ. Yang pertama kegelapan malam. Yang kedua adalah kegelapan lautan. Dan yang ketiga adalah kegelapan dalam perut ikan paus. Ibarat kata kalau kita diuji sama Allah itu kegelapan yang pertama utang yang tidak lunas-lunas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ditinggal orang kepercayaan. Duitnya nggak cair-cair malah dibawa kabur. Kemudian yang ketiga ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Mungkin Allah cabut salah satu di antara orang yang disayangi. 3 kegelapan sekaligus yang bertemu dalam satu waktu. Ibarat kata seperti itu. Tapi kita melihat kisah Nabi Yunus ketika diberikan Allah ujian seperti itu, yang dilakukan oleh Nabi Yunus bukan mengeluh kepada Allah, ya Allah kenapa kok harus aku? Ya Allah kenapa kok harus saya? Akhirnya yang dilakukan oleh Nabi Yunus, doa yang kita kenal, zikir yang kita kenal, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malah Nabi Yunus di situ berzikir kepada Allah, bukan mengeluh minta dikeluarkan. La ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau. La ilaha illa anta. Yang kedua, di situ ada kalimatul aqidah. La ilaha illa anta. Artinya apa? Pertama kali yang disebutkan oleh Nabi Yunus itu ada kalimatul tauhid. Kalimatul tauhid yang senantiasa beliau lafazkan. Subhanaka, kemudian kalimatut tasbih. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, masih memuji Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka ini salah satu amalan Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang bisa kita amalkan ketika kita menghadapi ujian. Kalau dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Nah, ketika kita menghadapi ujian, yang pertama kali kita lakukan itu adalah terima dengan sabar. Walaupun berat, karena memang tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala kesabaran. Kita melihat Nabi Yunus juga sama. Berzikir dulu la ilaha illa anta, diam dalam perut ikan paus itu, tidak berontak sama sekali. Andaikan pun berontak, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi yang dilakukan Nabi Yunus tidak berontak sama sekali. Ini ujian seorang Nabi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah mendengar kalimat itu, apakah sekali baca langsung keluar? Tentunya tidak. Nah, kita melihat bagaimana kisah ini, hikmah yang diambil dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak dikeluarkan di waktu malam itu juga. Kalau seandainya dikeluarkan pada malam itu, mungkin Nabi Yunus kisahnya mungkin tidak hidup. Karena tidak mungkin dalam dalam 3 kegelapan itu sudah di dasar laut kemudian dikeluarkan. Tidak ada pertolongan sama sekali. Namun ketika kalimat itu terus diucapkan sampai Allah melihat bahwa oh ini ujiannya cukup, waktunya kamu naik kelas. Akhirnya dibawa naik Pak sama ikan paus tersebut sampai ke daratan di waktu yang tepat, yaitu di waktu matahari sudah terbit. Dibukalah mulut ikan paus, kemudian Nabi Yunus keluar. Inilah kita yang senantiasa masih diuji oleh Allah. Maka cara yang kita lakukan adalah ketika menghadapi ujian, yang kita hadapi yang pertama kita adalah bersabar. Memperbanyak kalimatul thayyibah, memperbanyak kalimatul istighfar. Yang penting adalah pengakuan bahwa kita sudah berbuat zalim kepada Allah. Karena segala sesuatu
yang kita lakukan, buruknya itu pasti datangnya dari diri kita. Nah, tapi kalau baik itu pasti datangnya dari pertolongan Allah. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sini dikatakan anwan nabiyyu ma'ahu rajulun wa rajulani wa laysa ma'ahum ahadun. Jadi laisu kulluhum qad ata'ahum qaumuhum. Jadi tidak semua umat daripada para nabi itu ata'ahum, taat kepadanya. Bal ba'dhum lam yuti'uhu ahadun min qaumihim wa ba'dhum ata'ar rahd. Jadi di antaranya mereka itu ada yang taat, ada yang jumlahnya 1 orang, 2 orang, bahkan 10 orang, bahkan tidak sama sekali. Okay. Kemudian yaqulu rufi ali sawadun, kemudian bertemu dengan fadonantu annahum ummati, umat yang jumlahnya banyak itu ternyata hadza Musa wa qaumuhu, ini umatnya Musa. Kenapa? Li'anna Musa min aksaril anbiya, man aksarul anbiya'i ittiba'an. Jadi Musa itu adalah umat dari Bani Israel yang paling banyak pengikutnya. Ba'atsa fi Bani Israel, dia diutus di Bani Israel, wa anzalallahu alaihi Taurah. Kemudian diturunkan kitab Taurah allati hiya umul kitab Israiliyah. Jadi Taurah itu adalah umul kitab. Jadi induknya kitab daripada Israiliyah, kaum Bani Israel. Thumma qala li unzur fanazartu ilal ufuq fa idza sawadun azim wa fi riwayatin sawadul ufuq faqila unzur al-ufuq as-tsani. Nah, di sini maksudnya adalah fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i tabi'an. Nah, jadi setelah Musa, umat yang paling banyak mengikuti nabinya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu mundzu bu'itsa ila yaumil qiyamah. Jadi ketika beliau diutus hatta yaumil qiyamah, yaitu sampai datangnya hari kiamat, wan nasu yattabi'unahu salawatullahi wassalamuhu alaihi, fakana aktsarul anbiya tabi'an qad mala'a ittiba'uhu ma bainal ufuqaini. Jadi di antara ufuk-ufuk itu ternyata memang umatnya Nabi Muhammad lebih banyak daripada Nabi Musa. Nah, di sini wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab. Nah, thumma nahadha fadakhala manzilahu. Ya, di sini wa qala al-akhar la'allahum alladziina wulidu fil Islam. Di antara mereka itu menebak-nebak 70.000 tadi itu di antaranya adalah mereka yang sudah lahir dalam kondisi Islam. Dan mereka insyaallah sebagian besar kan lahir sudah dalam kondisi berislam ya Bapak Ibu. Lahir kemudian diakikohi. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang 70.000 niku nggih. Falam yusyriku billahi syai'an, tapi syaratnya tidak berbuat syirik sama Allah. Ya, bahkan tidak menuhankan selain Allah. Ya, di situ. Kemudian fal muhim anna hadhihi al-lafzah lafzatun syadzah wa khattun la yajuzu i'timaduha was-shawab humul ladzina la yastarqun. Di sini yang dimaksud kemudian ketika Rasulullah keluar itu adalah di antara golongannya mereka itu adalah yang tidak pernah meminta diruqyah. Kalau bahasanya itu dulu itu para sahabat ketika sakit itu minta dibacakan. Nah, jadi yaqra'una syai'an 'alal mardha. Ya seperti ruqyah itu Bapak Ibu. Ya. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yarqal mardha. Rasulullah itu juga membacakan atau meruqyah para sahabat juga. Tapi kenapa di sini yang dimaksud tidak pernah minta diruqyah? Artinya mereka ini yang betul-betul tawakalnya penuh ketika mereka sakit ataupun terkena musibah, mereka sudah berpasrah saja sama Allah. Tidak pernah minta diruqyah sama siapapun. Nah, tapi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa hukum kalau dalam kitab fikih, hukum asalnya ruqyah itu adalah mubah, ibahah, artinya boleh. Kita berikhtiar untuk kesembuhan kita boleh. Ya, tapi dalam konteks yang ditanya oleh Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah terkait 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu diantaranya mereka yang tidak pernah meminta diruqyah. Itu yang pertama.
Nah, jadi apapun yang menimpa mereka, mereka tidak pernah minta untuk diobati dan mereka tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ini konteksnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dengan rasa tawakal yang penuh. Yang pertama diantaranya tadi adalah alladzina la yastarqun. Yang kedua walladzina la yatatayyarun, yaitu mereka la yatasya'amun, mereka yang tidak pernah pesimis, putus asa. Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya ya'tamiduna 'ala Allahi wahdah. Mereka hanya percaya sama Allah. Tidak pernah meminta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya Allah, hamba sakit ya Allah. Ya Allah, hamba lapar ya Allah. Ya, sedikit pun apa yang dia rasakan tentang penyakitnya atau rasa laparnya yang dia sampaikan itu cuma sama Allah. Tidak meminta-minta kepada manusia, wahai manusia, wahai sahabatku, aku tidak makan selama 3 hari dan sebagainya. Mereka betul-betul tawakalnya tawakal maksimal kepada Allah. Nah, fahadhihi arba'atu sifat. Fasyahid qawluhu 'ala rabbihim yatawakkalun fala yastarqun. Ay la yatlubuna min ahadin ay yaqra'a 'alaihim syai'an li'annahum mu'tamiduna 'ala Allah. Jadi betul-betul dia sudah bersandar sama Allah. Wa li'anna at-talab fihi syai'un min adh-dhil li'annahu su'alul ghair. Karena ketika dia meminta untuk diruqyah atau minta untuk diobati, maka muncul keraguan dalam dirinya, muncul Tuhan yang baru, bahwa sandaran yang baru bahwa oh, aku dengan dokter ini cocok. Insya Allah penyakitku sembuh. Nah, ini yang ditakutkan oleh golongan daripada 70.000 orang yang masuk surga tadi tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika dia minta diruqyah, dia takut bahwa oh ternyata kamu bisa menyembuhkan saya ya. Nah itu. Nah ini kan susah Pak di hati kita Pak. Terkadang kalau kita sudah sakit gitu kan. Kalau kita sudah sakit, nah pertama kali pasti cari bagaimana cara untuk sembuh. Gitu. Kita demam gitu langsung bingung cari obat penurun panas. Kalau 70.000 orang ini, golongan ini, mereka ketika sakit, ya sudah, mereka diam, terima dulu dengan sabar. Lalu berdoa kepada Allah, meminta, kalau memang penyakit ini baik untukku, ya Allah, maka berikanlah ujroh atau jaza dengan penyakit ini. Engkau gugurkan dosaku, dan engkau ampuni dosa-dosaku. Itu. Termasuk ketika terkena musibah, ya, yang dilakukan hanya berdoa kepada Allah. Ya, tidak dengan cara yang lain. Itu, dia sabar. Itu. Kemudian warubama idza qara 'alaika la yabra'ul marudha fatatahammuhu wa ma asbaha dzalika. Jadi merasa bahwa ke Allahnya itu malah semakin berubah. Gitu. Semakin ragu sama Allah. Muncullah orang baru yang menjadi penolong. Wa qawluhu walad yatatayyarun. Artinya la yatasya'amuna la bimar'i wala bimasmu'in wala bisyamumin wala bimajzumin. Wa qad kana al-arab fil jahiliyah. Nah, ini diceritakan ketika Arab jahiliyah dulu yatatayyarun. Ya, mereka memanfaatkan atau melihat burung ketika mereka bertemu melepaskan burung itu fa idza tarat tayru dhahaban nahwa al-yasar tasya'amu. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu atau melakukan safar itu mereka melepaskan seekor burung. Kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, maka mereka akan meneruskan perjalanan. Tapi kalau burungnya itu terbang ke arah kiri, maka mereka tidak meneruskan perjalanan. Mereka menganggap bahwa ketika burung terbangnya ke kiri itu akan ada musibah yang akan kita dapatkan ketika melakukan perjalanan. Wa thayrah muharramah la yajuzu li ahadin ay yatayyaru la bituyurin wala bi ayyamin. Jadi haram hukumnya untuk melakukan perjalanan itu dengan melihat daripada burung yang dilepaskan tadi. Wa tatirul arab fi ma sabaqa bi syahri Syawal. Nah, ini sama juga ketika ada orang mau menikah di bulan Syawal, idza tazawwajul insanu fi yaqulu innal insana idza tazawwaja fi syahri Syawal lam yuwaffiq. Artinya orang dulu Arab jahiliyah itu ketika menikah di bulan Syawal itu mereka tidak akan langgeng. Nah, itu tradisi Arab jahiliyah. Nah, tapi ini dibantah. Fakanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu subhanallah innan nabiyya tazawwaja
tazawwajaha fi Syawal. Ternyata Nabi itu malah nikah di bulan Syawal. Kita kalau buku kan kebanyakan bulan Syawal gitu Pak. Nah, itu salah satu tradisi yang kita percaya. Bahkan mungkin bulan Muharram yang tidak boleh tidak boleh ada pernikahan di bulan itu. Tapi nyatanya juga ada. Dulu kakak kelas saya itu nikahnya justru malah di bulan Muharram, katanya tidak boleh. Tapi menikah juga di bulan Muharram. Kemudian ada juga yang membuka toko, yaftahud dukan. Kemudian datang orang yang buta, pertama kali membeli di toko itu, kemudian tokonya ditutup. Wah, ini orang buta ini membawa kesialan untuk toko saya. Nah, ini yang tidak boleh. Yang dimaksud dengan alladzina yatatayyarun, mereka itu yang meramalkan sesuatu dengan keadaan. Nah, ini yang tidak boleh. Sama seperti kita Bapak Ibu, bangun rumah misalkan harus melihat hari dan sebagainya. Sudah, kita tawakal saja sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini hari yang baik ya Allah, maka permudah dan lancarkan. Maka segala sesuatu yang mau kita lakukan, hendaknya kita duduk sejenak, sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, hamba ingin melakukan hal ini, ya Allah, tolong bantu hamba. Nanti Bapak Ibu, ketika memang itu tidak Allah takdirkan untuk tidak baik, pasti ada sinyal yang disampaikan kepada kita. Ada suatu isyarat yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga kita nanti akan menemukan jawaban. Nah, disitulah letak daripada kehambaan kita kepada Allah. Lalu kemudian amma qauluhu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fa ma'nahu annahum ya'tamiduna 'ala Allah fi kulli syai'. Ya, dia bersandar sama Allah itu terhadap segala sesuatunya. La ya'tamiduna 'ala ghairihi. Ya, dia tidak bersandar kepada selain Allah. Li'annahu qalu fil kitab wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Dia percaya bahwa Allah lah satu-satunya penolongnya, Allah satu-satunya lah yang menjadi pencukup bagi dirinya. Wa man kana Allahu hasbahu faqad kufiya kulla syai'. Ketika merasa bahwa Allah satu-satunya yang mencukupinya, maka di sini sudah kufiya kulla syai', sudah cukup terhadap sesuatu, tidak ada lagi mau dia digoyang seperti apa, mau dia diminta seperti apa, mau dihadapkan seperti apapun hal yang akan dia hadapi, maka dia itu sudah fahasbuhu 'ala Allah. Ya, dia sudah merasa cukup. Hadzal haditsul azim fihi sifatun man yadkhulul jannah bila hisabin wala 'adzabin. Nah, ini adalah hadis yang besar. Bapak Ibu, diisyaratkan dalam hadis ini kalau jenengan kita semuanya pengen masuk surga tanpa hisab, kita harus kuat dengan syarat yang diberikan oleh Rasulullah tadi. Tawakal sepenuhnya sama Allah dalam kondisi apapun. Ya, dalam ujian apapun, itu semuanya kita tawakal tanpa perlu klarifikasi, tanpa perlu validasi. Berbuat dengan ikhlas sepenuh hati, tanpa ada tuntutan yang akan dinanti. Ya, ikhlas, ridho, sabar. Nah, itu kuncinya. Kalau pengen masuk dalam golongan orang-orang alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Pak, tanpa hisab, tanpa adab, masuk seperti tamu VIP, Pak. Jenengan kalau masuk dalam tamu undangan, misalkan jenengan dapat undangan VIP, masuk belum? Oh, monggo, silahkan. Itu di dunia saja jenengan rasa nopo? Bahagia kan? Rasa senang. Monggo silahkan masuk, tinggal menikmati makanan. Nah, ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak pakai dicuci, tidak pakai dimasukkan neraka, bahkan tidak merasakan sedikit pun panasnya api neraka. Maka ini sesuatu yang besar dan dilakukan harus dengan apa? Juhdun, dengan ikhtiar yang besar. Dan penuh dengan kesabaran. Wah, bot, duitku hilang ya. Lah aku sing kerja gitu kan ya. Biasanya kan kita begitu. Kita ini masih penuh dengan keperluan untuk memvalidasi terhadap apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Ya Allah, hamba sudah mengerjakan ini ya Allah. Mana pahalanya ya Allah? Kita masih sering begitu. Bekerja ya dalam apa dunia yang saat ini gitu, apalagi kondisi negara kita yang apa-apa serba naik tapi gaji nggak naik-naik gitu ya. Sami Pak ya.
Apa-apa naik Pak sekarang, tapi gaji ya alhamdulillah enggak naik-naik itu. Maka kalau kita pikirkan nggak pernah nyampe Pak. Harga beras sudah tembus pinten saniki 16.000 per kilo. Gitu. Nah, kita kalau mikir nggak nyampe, gaji sakmene gitu nggih. Gaji cuman segini. Tapi kebutuhan kok semakin semakin naik. Kalau kita lihat dulu Pak, ketika kita awal kerja dengan gaji yang begitu, rasa-rasanya cukup Pak ya. Rasa-rasanya cukup. Tapi semakin lama, loh kan kebutuhan banyak Ustaz. Gitu. Semakin lama, ternyata kebutuhan kita semakin bertambah. Bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan juga bertambah. Nah, ketika otak sudah tidak bisa menyelesaikan daripada kasus yang seperti ini, antara gaji bertahan dan kebutuhan meningkat, maka kita berikan kesempatan hati, kita berikan kesempatan iman untuk bekerja pada posisinya. Kita bertawakal sama Allah. Berat. Kenapa? Karena memang hati kita masih butuh validasi. Coba kalau hati kita betul-betul ikhlas. Yang kita cari sebenarnya nopo Bapak Ibu? Banyaknya atau barokahnya? Nah, banyak dengan barokah ini kok beda loh Pak. Bapak Ibu ada yang sedikit cukup, ternyata tidak membuat kita juga kelaparan. Ada yang banyak tapi membuat kita tidur tidak tenang. Nah, jadi kan pilih yang mana? Banyak tapi tenang Ustaz. Nah, biasanya begitu banyak berkah tenang. Nah, itu butuh ikhtiar yang kuat juga kalau seperti itu Bapak Ibu Nah, kalau Abdurrahman bin Auf berusaha memiskinkan dirinya, tapi nggak dimiskinkan sama Allah. Karena apa? Sudah termaktub bahwa Abdurrahman bin Auf ini nanti adalah sahabat yang paling akhir hisapnya, paling lama hisapnya. Nah, beliau kan nggak terima itu. Kok bisa saya dibedakan sama sahabat-sahabat yang lain? Ya karena Allah takdirkan dia untuk menjadi orang yang kaya, tapi kayanya itu adalah kaya yang bermanfaat untuk ad-dinul Islam. Nah, dalam kisah itu kan bahkan dia itu sudah menjual seluruh tanahnya. Sudah dijual seluruh tanahnya. Setelah dijual, datanglah penjual kurma yang kurmanya itu busuk, sudah mau rusak. Nah, karena duitnya masih ada, dibelilah sama Abdurrahman bin Auf. Dibeli itu semua kurmanya, sini tak beli semua dengan harga 10 kali lipat katanya. Dengan harga normal. Nah, dibeli dengan harga normal. Setelah dibeli, ternyata datang saudagar dari Yaman, datang pada Abdurrahman bin Auf, membeli kurma yang dibeli rusak tadi dengan harga normal, dibeli dengan harga 10 kali lipat. Nangis lagi Bapak Ibu Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, aku pengen miskin, gak dimiskin-miskin itu. Beliau takut akhirnya ketika didoakan sama Rasulullah, semoga rezekimu barokah wahai Abdurrahman bin Auf. Malah dibentak Rasulullah tuh. Nggak ada ya Rasulullah, nggak, jangan kau doakan rezekiku semakin berkah. Karena apa? Dia takut hisab yang lama tadi. Nah, kalau saja sahabat itu sudah memikirkan bagaimana hisab yang nyaman, hisab yang enak nanti, ya kita di sini Pak, kita tanya sama diri kita. Nah, karena kita ini pasti kembali ke akhirat kan ya. Kita ini pasti kembali ke akhirat. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita usahakan di muka bumi ini? Yang nantinya bertemu kepada Allah, kita bertemu dalam kondisi yang husnul khotimah, atau na'udzubillah, dalam kondisi yang su'ul khotimah. Maka kalau kita minta, sebenarnya mintanya ya pengen dimatikan dalam husnul khotimah. Kajian seperti ini tiba-tiba dicabut sama Allah. Wah, nikmat Pak. Dimatikan atau diwafatkan dalam kondisi kebaikan. Ya, kalau kita melihat orang-orang dulu, ada guru saya itu yang meninggal ketika rukuk di rakaat kedua sholat subuh. Rukuk jatuh, blok. Oh, Masya Allah, itu meninggalnya sangat mulia sekali. Nah, kita bertanya-tanya dalam diri kita, kondisi apa ya yang nanti Allah takdirkan kita ini ketika Allah cabut nyawa kita? Nah, maka kita terus belajar baik, belajar memberikan kebaikan, dan belajar untuk menjadi baik, gitu. Nah, yang terakhir, Ukasyah, kisah bagaimana Rasulullah itu menolak sahabat. Selain Ukasyah di sini,
bagaimana cara Rasulullah itu menolak sahabat yang meminta doa seperti Ukasyah itu, raddun latifun. Jadi ketika beliau menolak itu dengan tolakan yang halus, lam yaqul laisat minhum, kamu bukan bagian dari Ukasyah, bal qala sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Faqila, di antara riwayat itu mengatakan li'annahu, karena Rasulullah itu kana ya'lamu bi anna hadzal ladzi qala ud'u Allah ay yaj'alani minhum qad 'alima Rasul bi annahu munafiq. Dia itu salah satu di antara orang munafik. Wal munafiq la yadkhulul jannata fadlan. Orang munafik itu tidak masuk surga itu fadlan. Fadlan itu artinya monggo gitu, langsung masuk tanpa hisab. Nah, jadi an kaunihi bi ghairi hisab, dia tidak masuk dalam golongan orang-orang tersebut. Jadi dia harus dibersihkan dulu. Nah, baru dia nanti bisa diangkat untuk masuk ke surga. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, satu hadis tentang tawakal yang yang disampaikan oleh Rasulullah. Memang berat Pak, Bapak Ibu, karena sekarang ini doktrin-doktrin tentang bagaimana pekerjaan, bagaimana dunia kapitalis yang saat ini sedang kita jalani, semuanya perlu validasi. Bahkan terkadang doa kita itu minta sama Allah itu seakan-akan Allah itu jadi kasir untuk kita gitu. Ya Allah cairkan, Allahumma lunas, Allahumma cair. Habis itu sholawat, hanya untuk mengkabulkan hajat duniawi kita. Hajat duniawi itu misalkan pengen rumah, sholawati rumahnya gitu kan. Hanya seperti itu. Tapi di sini yang termasuk dalam golongan orang-orang yang tanpa hisab itu adalah mereka yang sudah betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin dari kami. Jika ada pertanyaan monggo. Cukup? Baik. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin jenengan sehat semua, jenengan istiqomah semuanya, sejahtera semuanya, bahagia semuanya, husnul khotimah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.